Selamat datang di podcast kami. Di sini saya akan mewawancarai teman kita yaitu Saudara Bona. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bon. Perkenalkan, nama saya Luis Bona, Pak. Saya berasal dari Desa Senegarong, Kecamatan Kanjir, Kabupaten Sinta. Saya kebetulan mahasiswa di SKIP Persada Katolik Sinta. Apa sekali? Ya, benar, Pak. Terus kenalkan sama mau salam dari siapa? Mau salam dengan siapa? Di siapa? Salam dari saya Luis Bona yang tempat menonton. Oke. Di sini kami akan membahas tentang beberapa hal, yaitu kami mengangkat tema yang akan kami bahas itu tentang sistem politik Indonesia. Menurut Anda bagaimana sistem politik Indonesia ini? Apakah sistemnya sudah sudah dikatakan membagus atau masih lemah seperti itu? Menurut Anda seperti apa? Silakan. Begini, Pak. Kita ketahui juga bahwa politik di Indonesia ini satu rangkaian yang untuk mengangkatkan seorang pemimpin yang berkuasa. Kita lihat dari ketika pemilu pada dia, banyak sekali bentrokan sering terjadi dari partai satu dengan partai yang kedua, sering terjadi itu pada itu. Ketika kita lihat juga ya, bahkan ada yang kurang paham golongan, sara, suku, agama, ras, dan budaya pada itu. Karena di saat mencalonkan diri, artinya seorang yang mencalonkan diri ini ada pasangan, misalnya mayoritasnya Islam dan minoritasnya Dayak misalnya. Kenapa harus sudah terjadi nggak Pak? itu memang sering terjadi pada itu. Karena untuk keseimbangan. Karena masyarakat kecil menganggap bahwa masyarakat kecil kan memang belum tahu artinya politik ya. Mereka tahu cuma mencoblos atau memilih. Memang di saat mencalonkan bahwa ada pasangannya minoritas ini misalnya Islam dan mayoritas ini suku Dayak, sering terjadi Pak. Karena masyarakat memilih, mereka tidak mau memilih yang mayoritasnya Islam, kebanyakan memilih minoritasnya suku Dayak. Memang sering terjadi itu di daerah Kalimantan Barat lah Pak Didi. Memang sering terjadi. Karena menurut saya itu belum efektif. Karena masyarakat masih menilai bahwa mereka yang memimpin itu sesuai dengan suku dan agama mereka, bukan sesuai dengan keinginan mereka, Pak. Karena memang di Indonesia memang seperti itu, Pak. Belum terlalu efektif kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Pak Bona ya yang telah menjelaskan panjang lebar. Dari pemaparannya saya sangat tertarik sekali ya tentang masalah politik ini. Banyak sekali orang itu bertanya-tanya ya, politik kita itu seperti apa ya, semenjak dari berbagai perubahan zamannya, istilahnya kan presidennya juga diganti. Jadi kita itu bertanya apakah politik kita itu masih seperti yang dulu, lemah seperti itu, apakah sekarang sudah sempurna seperti itu kan. Jadi sudah dijawabkan oleh Bapak Luis Bona tadi ya. Oh iya. Jadi terima kasih. Saya mau bertanya lagi ya. Jadi beberapa tahun yang lalu pemilihan itu sempat terjadi golput satu kecamatan nggak kemarin atau satu desa ya? Iya benar. Itu sifat apatis yang kalau dalam politik kita menamakan sifat apatis. Jadi apa salah satu penyebab dari sifat apatis tersebut, Pak Bona? Dipersilakan ya jawab. Begini, sikap apatis ini memang sering terjadi di masyarakat Indonesia ya. Memang sering terjadi karena mereka ketika memilih pemimpin, mereka itu menilai kadang di mata masyarakat tersebut pemimpin ini cocok untuk membangun desanya atau masyarakatnya. Karena memang masyarakat ini menilai bahwa pemimpin ini cocok untuk berkuasa. Seperti itu kan kalau kita pikiran itu ya Pak Didi. Memang kalau bagi pemimpin tersebut dia beranggapan bahwa dia sudah baik, Pak.
sudah baik, tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat belum tentu dia bisa memimpin. Maka itu yang ditakutkan oleh masyarakat. Masyarakat takutnya maksudnya gini Pak. Ketika terjadi pemilihan ataupun ketika pemimpin tersebut menang, mereka takut karena pemimpin ini benar-benar memimpin atau tidak. Itu sering terjadi di masyarakat Indonesia karena banyak kan pemimpin itu menjadi mata-mata. Maksudnya jadi pemata-mata itu mereka hanya untuk atas nama jabatan. Nama jabatannya misalnya mereka DPR, komisinya di Kabupaten Sintang. Mereka ingin mengambil mata-mata tersebut karena kadang kita di luar sana, maksudnya di luar pulau ruang lingkup Sintang Pak, banyak sekali terjadi korupsi Pak. Karena itu yang masyarakat nilai. Masyarakat takut karena kalau pemimpin tersebut korupsi, maka apa yang pembangunan itu tidak akan selesai. Karena masyarakat ini meminta kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pak. Karena memang masyarakat ini maunya misal pembangunan di daerah mereka harus makmur lewat dari Pak Kades, lewat dari camat. Makanya ketika pemilihan DPR atau bupati, skala kades dan sebagainya, masyarakat itu menilai, meskipun dari daerah pedalaman, masyarakat sudah bisa menilai bahwa pemimpin ini benar-benar sudah bisa memimpin atau tidak. Misalnya si pemimpin ini sudah pernah memimpin satu periode. Ketika dia mencalonkan lagi belum tentu terpilih. Karena masyarakat menilai ketika di satu periode yang belakang dia memimpin, misalnya ada kekurangan baik dalam dana, baik dalam pimpin masyarakat, kesejahteraan itu kurang. Jadi masyarakat itu menilai bahwa ini benar tidak cocok untuk jadi pemimpin yang baik. Maka di masyarakat kadang-kadang mereka mencari orang baru. Misalnya ada pemimpin yang baru mencalonkan diri, mereka memilih karena ingin mengetahui seperti apakah pemimpin itu benar baik atau tidak. Gitu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi dari jawaban Pak Wisbona tersebut, saya itu menyimpulkan sifat-sifat apatis itu muncul ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama yang dipaparkan oleh Bapak Wisbona tadi mengatakan bahwa mereka itu kurang yakin dengan pemimpin tersebut, maka pemimpin tersebut tidak dipilih oleh masyarakat setempat karena dalam arti dia itu menurut penilaian dari Pak Bona tadi belum memiliki kemampuan untuk memimpin yang pertama. Yang kedua, kepedulian seorang calon tersebut, yaitu kepedulian kepada masyarakat setempat tersebut yang tempat dia mencalon itu kurang pendekatan. Jadi mereka tuh menilainya bahwa dia itu hanya ingin menjadi pemimpin tetapi tidak berniat untuk memimpin gitu, atau hanya jadi mata-mata ya kata Pak Wisbona tadi ya. Iya benar. Seperti itu. Jadi dia yang membuat mereka ini bersifat apatis juga karena setiap ada sesuatu dan lain hal dia tidak pernah membantu dalam arti menyalurkan distribusi lah atau kontribusi lah kan di wilayah tersebut. Maka mereka menilai pemimpin seperti itu tidak layak sekali. Maka mereka itu melakukan sifat apatis tersebut karena lebih baik daripada mereka memilih orang seperti itu, lebih baik mereka memilih orang yang baru. Karena biasanya orang yang tidak dipilih yang seperti itu, apatis kayak gitu, orang yang sudah berpengalaman, yang sudah dilihat ya kinerjanya. Ini kalau kita lihat diri ya, kalau memang seorang pemimpin ini di dalam berorganisasi, mereka itu harus berpengalaman. Karena kalau tidak berpengalaman, maka seorang pemimpin ini tidak akan bisa memimpinkan yang baik untuk masyarakat.
Karena memang masyarakat ini harus memilih pemimpin yang baik dalam kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain. Memang itu yang diperlukan masyarakat pada saat ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita tahu sendiri kan bahwa yang dipaparkan Paulus Bonang tadi adalah seorang pemimpin yang tidak terpilih oleh masyarakatnya, karena tahu dari kepribadiannya dan cara dia memimpin itu tidak benar. Maka masyarakat sering melakukan tindakan sifat apatis. Jadi di sini Paulus Bonang saya mau bertanya ya, untuk menghadapi supaya kita tidak melakukan sifat apatis tersebut. Di sini kan kita tahu kan ada kata pencitraan. Iya, pencitraan itu sebaiknya dilakukan bagaimana ya, Pak Paulus Bona, supaya masyarakat itu tahu kita, oh ya, dia seperti ini gambaran lah tentang kita kan, baik bersifat positif dan negatif. Itu menurut pandangan Anda bagaimana? Begini Pak, ya, menurut pandangan saya pencitraannya. Karena kalau berbicara soal politik ya Pak ya, karena memang seorang yang berkuasa, seorang yang pemimpin ini harus menguasai bidang-bidang yang perlukan di masyarakat. Karena memang ini sangat penting karena untuk mencitrakan masyarakat. Karena pemimpin ini benar-benar memimpin, pencitraannya terhadap masyarakat begitu luas. Karena memang kita lihat sendiri Pak ya, di Indonesia ini pemimpin banyak sekali orang-orang baik ya, sebagian ya orang-orang yang tidak baik. Kita lihat dari orang baik itu Pak, dari segi pembangunan mereka itu sungguh sudah baik. Karena dari infrastruktur pembangunan masyarakat merasakan bahwa pembangunan itu benar ada. Artinya ketika masyarakat tersebut merasakan nyaman dan kenyamanan mereka dari pemimpin tersebut, maka masyarakat bangga. Bahkan mereka mengingatkan pemimpin tersebut seumur hidup. Karena memang ya kalau kita jadi seorang pemimpin ya Pak ya, harus berjiwa nasionalisme, cinta terhadap tanah air dan cinta terhadap masyarakat. Karena itu memang sangat penting Pak. Juga kita lihat dari masyarakatnya. Kalau seorang pemimpin ini Pak, ketika sudah memimpin dengan baik di dalam ruang lingkup wilayah tersebut, masyarakat sungguhnya bangga ya Pak ya. Bangga karena bisa mencitraan masyarakat tersebut, karena bisa memajukan wilayah. Karena pada masa globalisasi ini, orang-orang yang diperlukan itu persaingan di antara negara-negara. Karena itu memang penting. Jadi seorang pemimpin ini harus benar-benar memimpin. Bagaimana dia memimpin wilayah tersebut dengan baik. Kalau memimpin tidak baik, tentunya masyarakat tersebut ya merasa kecewa memilih itu Pak ya. Karena banyak sekali di masyarakat di Indonesia yang namanya serangan fajar itu sudah ada ya Pak. Karena memang kalau memang sudah masyarakat tersebut sudah dibayar oleh pemimpin itu tidak membangun masyarakat, membangun atau menceritaan masyarakat. Karena memang pemimpin tersebut sudah merasakan bahwa masyarakat ini sudah dibayar pakai uang. Nah, makanya di Indonesia pencitraan itu masih agak kurang Pak ya. Pemikiran masyarakat itu masih belum efektif. Karena kita lihat di Indonesia ini Pak, kalau pemimpin ini melakukan sesuatu hal tidak baik, pasti masyarakat ini merasakan kecewanya ketika dia menjadi seorang pemimpin tentunya tidak baik. Kecewa misalnya terhadap pembangunan, terhadap
kesenjangan sosial itu memang sudah terjadi Pak ya. Nah, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa ya, panjang-panjang jawabannya. Nah, jadi menurut Polis Mana tadi pencitraan itu di Indonesia tuh masih kurang katanya ya. Jadi pencitraan di masyarakat itu apa ya? Seperti agak kurang-kurang lah kan? Masih kurang dalam kepemimpinan. Jadi kita tahu pencitraan ini adalah suatu bentuk untuk mencari ketenaran ya. Ya, Dalam arti kita itu baik itu bentuknya positif maupun negatif. Nah, jadi kita tuh mencari nama kita tuh di masyarakat supaya orang kenal ya. Ya. Meskipun tindakan kita tuh tidak terpuji, tapi kebanyakan yang terkenal itu tindakan-tindakan yang tidak terpuji sebenarnya. Saya pernah lihat artis-artis lah ya. Kalau artis-artis melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti mengonsumsi narkoba, juga mudah sekali terkenal. Ya. Dalam arti apa ya seperti itu ya? Beritanya itu cepat tersebar. Ya, Nah, jadi memang benar terjadi Pak. Ketika di Sintang kemarin kebanjiran bahwa rencana Jokowi mau ke Sintang, tapi ada dari DPR mengatakan bahwa dari Twitter atau akun media sosial ya, dia sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Tapi ketika Bapak Jokowi masih sibuk, karena dia belum sempat melihat situasi di Sintang. Bahkan kalau kita menilai dari itu, kalau salah saya Patli Songa yang komentar di akunnya Bapak Jokowi. Ya benar. Karena kalau kita lihat dari pimpinan itu memang kalau kita dari kepemimpinan itu memang sudah baik. Tapi kalau kita lihat dari kepribadian itu memang kurang baik Pak. Karena masa ketika Jokowi masih sibuk, masih resmikan menikah di sana di Sentara, banyak komen ya Pak. banyak komentar. Karena memang semestinya ya Pak ya, semestinya sebagai anggota DPR itu tidak berwajib mengkritik pemimpinnya. Yang wajib mengkritik itu adalah masyarakat. Masyarakat yang wajib mengkritik pemimpin. Masa kan sebagai seorang DPR mengkritik bahwa dia mengatakan sosial kapal Sintang gitu ya Pak.